Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat, membuat menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Berdasarkan naskah Babat Tanah Sunda dan Aja pada naskah Carita Purwa Caruban Nagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil dibangun oleh Ki Gedeng Tapa yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian yang berbeda-beda untuk bertempat tinggal ataupun berdagang. Mengingat pada awalnya sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan derbon, udang kecil di sepanjang pantai serta membuat terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi atau beledrang dari udang rebon inilah berkembanglah sebuah sebutan Cirebon dalam bahasa Sunda atau air rebon yang kemudian menjadi Cirebon. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran, perdagangan. Selain itu, Cirebon tumbuh menjadi cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Cirebon ketika itu semakin berkembang sebagai bandar pelabuhan dengan lalu lintas perdagangan yang cukup ramai. Masuknya Islam Cirebon melalui berbagai sumber. Salah satunya adalah kedatangan Laksamana Cheng Ho dari Cina, seorang Muslim pada awal abad ke-15. Salah seorang kepercayaan Laksamana Cheng Ho, Tang Eng Ho yang juga seorang Muslim, kemudian membangun sebuah perkampungan Cina di Cirebon. Perkenalan Cirebon dengan Islam juga datang dari pedagang Arab yang sudah turut berniaga di sepanjang pesisir utara Jawa. Pada masa-masa tersebut, Cirebon belum menjadi kesultanan dan masih bawahan dari kerajaan Pajajaran. Cirebon selanjutnya dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana, putra tertua dari Raja Pajajaran. Seharusnya beliau menjadi putra mahkota, namun karena memilih menjadi Muslim, mengikuti agama ibunya, posisi putra mahkota jatuh ke tangan adiknya. Pada masa ketiga Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana. Datanglah 3 orang dari Irak Timur Tengah. 3 orang tersebut adalah Syarif Abdurrahman, Syarif Abdurrahim, dan Syarifah Baghdad. Mereka merupakan putra-putri dari Sultan Baghdad. Pangeran Cakrabuana kemudian meminta kepada Syarif Abdurrahman dan Syarif Abdurrahim untuk membantu penyebaran Islam di Cirebon. Pangeran Cakrabuana memberikan lahan kepada Syarif Abdurrahman untuk dijadikan tempat pendidikan agama Islam. Lahan tersebut sekarang dikenal sebagai Panjunan, sedangkan Syarif Abdurrahim mendapatkan sebidang tanah yang sekarang dikenal sebagai Kejaksaan. Kemudian menikah dengan Syarif Hidayatullah yang kelak akan dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Syarifah Baghdad banyak membantu Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Syarif Abdurrahman membangun sebuah masjid di Panjunan yang menjadi pusat pertemuan dan pusat musyawarah para wali menyebar agama Islam di Nusantara. Di Kejaksaan, Syarif Abdurrahman juga mendirikan sebuah masjid yang arsitekturnya tidak jauh berbeda dengan Masjid Panjunan. Syarif Abdurrahman tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga memperkenalkan keahlian baru, yaitu pembuatan keramik porselin. Pembuatan keramik porselin ini menciptakan kelompok sosial baru, yaitu tenaga pertukangan. Pada perkembangan selanjutnya, secara berlahan-lahan Cirebon dihuni oleh mayoritas Muslim, sementara Cirebon dalam proses pengembangan agama Islam secara masif. Menjauh di timur mereka, terjadi transisi politik besar-besaran. Majapahit yang sudah di akhir sejarahnya dilanjutkan oleh kekuatan baru bernama Demak. Berakhirnya Majapahit membuat Pajajaran sebagai satu-satunya kerajaan Hindu yang masih berdiri di Pulau Jawa, dan Cirebon berada di antara kekuatan baru Demak dan kekuatan lama Pajajaran.
Pangeran Cakrabuana terus menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Cirebon. Dalam masa-masa tersebut, Pangeran Cakrabuana sempat menunaikan ibadah haji. Sepulangnya dari haji, Pangeran Cakrabuana mendapatkan nama Muslim Haji Abdullah Iman. Dalam perkembangannya, terjadi hubungan yang dekat antara Cirebon Demak ketika itu menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bagian tengah dan timur memiliki kerjasama pusat penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah dan murid-muridnya berhasil mencapai Sumedang, Bandung hingga Garut. Syarif Hidayatullah menggunakan pendekatan sosial budaya sehingga ajaran yang mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat. Tahun 1489, sebuah masjid besar dibangun di dekat Istana Cirebon. Masjid Sang Cipta Rasa dibangun oleh Syarif Hidayatullah yang dibantu oleh Raden Sepat, arsitek dari Majapahit, serta melibatkan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam. Syarif Hidayatullah banyak mengadopsi sebagai berbagai kebudayaan lokal. Salah satu tradisi yang sudah disesuaikan dengan ajaran Islam adalah Grebek Sawal yang dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara, Syarif Hidayatullah sangat bijaksana dalam memperlakukan rakyatnya. Dalam masalah pajak, Syarif Hidayatullah menerapkan pajak yang sangat rendah sehingga tidak memberatkan rakyat. Tahun 1000